bejana yang rapuh, yang gampang pecah, yang tak bernilai. Namun karena kami yakin, karena kami percaya kami adalah buatan tangan, sehingga apa adanya kami, pakailah sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Berkati kami, agar kami boleh bermanfaat sesuai tujuan pembentukan daripada-Mu. Berikan kami kemampuan untuk menampung berkat-Mu dan menyalurkan kemanapun Engkau kehendaki. Terima kasih ya Tuhan. Isilah bejana-bejana kami ini ya Tuhan dengan kebenaran firman-Mu pada hari ini. Biar firman-Mu itu boleh memenuhi kehidupan kami, bahkan mengalir bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Ini doa kami ya Tuhan. Kami bejana-bejana-Mu siap menampung firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Shalom. Shalom. Puji Tuhan, kita bertemu lagi hari ini di hari Minggu yang berbahagia. Walaupun kata orang di luar sana Jakarta makin hari makin panas. Iya ya. Terasa akhir-akhir ini panasnya agak lebih dari biasanya. Tapi ternyata bukan hanya Jakarta saja, hampir seluruh di daerah Indonesia dan sekitarnya karena pengaruh perubahan cuaca katanya. Jadi beberapa daerah bahkan cuacanya sangat ekstrim. Kalau lihat di TV ada yang mobil yang sampai bannya meleleh karena panasnya katanya. Nggak tahu benar apa salah, tetapi yang tidak dapat kita pungkiri bahwa dunia ini berubah dan kalau manusia tidak menyesuaikan diri, mungkin terbawa dalam perubahan itu. Bisa istilahnya banyak daerah di Amerika beberapa waktu yang lalu, di India beberapa waktu yang lalu banyak orang mati karena panas yang ekstrim. Karena tidak siap dengan perubahan yang terlalu ekstrim. Tetapi mau tidak mau perubahan itu harus kita terima, harus kita jalani. Manusia sudah teruji melewati berbagai macam perubahan-perubahan yang ada dan sanggup bertahan. Cuma memang kata Darwin, walaupun katanya dia kan tidak percaya katanya manusia dibuat oleh Tuhan, katanya manusia dari monyet. Cuma ada satu istilahnya bahwa manusia atau jika tidak mampu beradaptasi, makhluk hidup apapun itu jika tidak mampu beradaptasi dengan perubahan yang ada, maka dia akan punah. Mungkin ada sedikit kebenaran di dalamnya secara umum bahwa setiap manusia, setiap individu itu patut menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan yang ada. Kenapa? Karena perubahan itu pasti. Contoh saja cuaca yang semakin panas, mungkin suatu saat nanti akan ada cuaca yang semakin dingin. Seperti penelitian-penelitian zaman dulu pernah hampir seluruh bumi ditutupi oleh es. Perubahan, tetapi manusia sanggup bertahan. Perubahan tidak dapat dihindari, tetapi kita dapat menyesuaikan diri dengan perubahan yang ada sehingga kita dapat bertahan hidup. Karena memang kata firman Tuhan, dunia sedang tidak baik-baik saja. Dunia seharusnya menuju kepada kondisi yang lebih baik, yang lebih ideal. Firman Tuhan mengarahkan anak-anak Tuhan untuk berubah menuju kehidupan yang lebih baik, kehidupan yang lebih ideal, kehidupan yang lebih dekat dengan Tuhan. Tetapi dunia berkata lain. Dunia berusaha membawa kondisi-kondisi tertentu sehingga anak-anak Tuhan itu tidak dapat bertahan. Itulah yang terjadi ketika Paulus menuliskan suratnya kepada jemaat yang ada di Roma. Kita akan baca bersama-sama Roma pasal 12 ayat 1 dan 2. Ini ayat yang sangat populer di kalangan orang percaya. Sudah sangat sering kita baca, kita renungkan. Namun saya ingin kembali merefresh, mengingatkan kita, mengajak kita, yuk kita baca kembali. Karena firman Tuhan itu tidak berubah, tetapi firman Tuhan itu juga progresif, kata firman Tuhan itu sendiri. Kita baca bersama-sama Roma 12 ayat 1 dan 2. Dua ayat di sini kita baca secara bersama-sama setelah saya membacakan perikopnya. Persembahan yang benar
Karena itu saudara-saudara, demi kemuliaan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudari, Bapak Ibu, adik-adik semua, kita ketahui bersama bahwa hidup yang kita hidupi di dunia ini merupakan hasil dari keputusan-keputusan yang terambil. Baik keputusan kita sendiri terhadap diri kita, maupun orang lain memutuskan untuk diri kita, atau kita memutuskan untuk orang lain, atau bersama-sama kita memutuskan untuk suatu perubahan. Itu adalah hasil dari keputusan. Kita berada di tempat ini, keputusan kita sendiri. Yuk kita sama-sama datang ke IKSM. Masing-masing pribadi, ada yang memutus, ada yang mendengar dari siapa, mahasiswa sehingga ayo kita datang ke IKSM. Ada yang diajak oleh orang tuanya, ada yang dia dengar dari temannya, ada yang mungkin dia lihat dari kesaksian di internet, ada juga dia browsing-browsing, oh ini ada loh IKSM, oh dia tertarik, dia cari info. Jadi, dan dia memutuskan, karena kalau tanpa keputusan kita hanya akan berada di mana kita berada, tetap tidak ada perubahan apa-apa. Jadi dibangun oleh keputusan-keputusan apa yang kita putuskan di masa lalu, itu menentukan di mana kita posisi berada saat ini. Kalau kita memutuskan untuk tidur saja pagi ini, maka bangun-bangun pun ya masih di tempat tidur, kita nggak akan kemana-mana. Tetapi karena ada keputusan, kadang ada keputusan yang resikonya kecil, ada keputusan yang resikonya besar. Sama-sama merupakan keputusan, tetapi ada yang resikonya kecil, ada yang resikonya besar. Misalnya kalau profesi guru, misalnya guru, ini ada yang menjadi guru salah ajar nih, salah ajar. Misalnya kalau guru sekolah minggu kan dia bilang yang panjat pohon ara itu Petrus, padahal Yohanes. Zakheus. Ya? Padahal Zakheus. Nah, contohnya seperti itu. Kita masih bisa, oh iya, masih bisa kita buru-buru, oh maaf, kita koreksi. Resikonya ya agak nggak terlalu beresiko ya. Tetapi bayangkan kalau seorang dokter yang lagi mau operasi salah ambil keputusan. Mungkin yang mau dibedah apa, yang dipotong yang mana kan, itu mati orang. Atau salah tulis resep, 1 kali 1 dibikin 3 kali 1, bisa mati juga orang kalau itu obat keras. Keputusan yang berisiko, sama-sama keputusan. Yang satu bisa boro-boro, yuk masih kita bisa perbaiki nih. Oh iya maaf ya salah, tapi kalau dokter contohnya, atau pilot, dia mau 5 derajat ke arah sana, ini mengarah Medan ini, dia kurang 5 derajat, akhirnya dia nyasar di Palembang atau di mana kan, salah mendarat, resiko itu. Orang-orang pasti mengeluh, orang-orang pasti banyak yang susah, bahkan bisa kecelakaan, cuma salah beberapa derajat dari penerbangan. Jadi keputusan yang sama tetapi resiko yang berbeda. Demikian juga dengan orang Israel pada waktu itu. Kalau kita melihat surat Roma ini ditujukan kepada orang-orang Israel yang ada di perantauan, juga kepada orang-orang yang percaya di Roma, yang percaya akan penginjilan dari Petrus maupun rasul-rasul, yang kemungkinan jemaat di Roma ini adalah orang-orang yang hadir pada waktu peristiwa pencurahan Roh Kudus. Kemungkinan, jadi katanya berdiaspora, diaspora itu menyebar. Jadi kemungkinan banyak yang hasil penginjilan Paulus maupun orang-orang yang mendengarkan khotbah Petrus waktu di Yerusalem, karena itu ada acara waktu itu. Jadi ketika mereka mendengarkan firman ini Injil kebenaran, kemudian mereka berada di Roma yang sangat ramai, itu ibu kota, mirip-miriplah Jakarta. Di Roma itu segala macam ada, mau yang baik maupun yang tidak baik ada.
Sehingga dengan demikian terjadi perubahan. Kondisi yang ada berubah. Dari yang awalnya orang-orang Yahudi ini percaya, berdoa, tiba-tiba mereka berubah menjadi Kristen. Percaya kepada Tuhan Yesus yang pada waktu itu tidak populer orang Kristen. Bahkan Kristen itu dikatakan di sana adalah suatu semacam penghinaan, nggak populer. Dikejar-kejar, ini orang dibilang dicap sesat orang Kristen di awal-awal. Di awal-awal pertumbuhannya, pendiriannya kekristenan itu di bawah rasul-rasul semua. Dianggap sesat, dianggap bidat oleh kaum Yahudi, sehingga dikejar-kejar. Orang Yahudi mengejar mereka, orang Roma juga. Ini orang Kristen ini bikin kacau. Sebenarnya orang Roma tidak ada urusan dengan keyakinannya orang Kristen maupun orang Yahudi. Mereka hanya meninjau dari sudut pandang politik. Ini orang bikin kacau ini. Jadi jangan ini usahakan kalau mereka bisa pinggirkan mereka biar mereka tidak bikin kacau di ibu kota. Nah seperti itu, ada perubahan-perubahan sehingga orang ini butuh pegangan apa yang harus kami pegang sehingga perubahan ini tidak menghanyutkan kami. Maka Paulus mengirimkan surat-surat. Kalau kita baca Roma 12 sebelum Roma 12 ini, Roma 10, Roma 9, Roma 11 itu berbicara tentang Israel, keselamatan Israel dan keselamatan bangsa-bangsa yang di luar Israel. Paulus bicara tentang itu. Kemudian di sini Paulus memberikan kuncinya perubahan. Bahwa dunia sedang tidak baik-baik saja, bahwa dunia sedang berubah, kondisi politik sedang berubah, kondisi keagamaan sedang berubah. Makanya Paulus memberikan satu kunci tentang perubahan di ayat 2. Tetapi sebelumnya kita akan membahas ayat yang pertama dulu, karena sebelum 2 pasti ada satu. Karena semua penjelasan Paulus di pasal-pasal sebelumnya tentang Israel, keselamatan bangsa Israel dan keselamatan bangsa-bangsa yang ada yang di luar Israel, kemudian di ayat 1 dimulai dengan karena itu. Ini kan berarti kata karena itu berarti ada penjelasan sebelumnya. Ada penjelasan pernyataan-pernyataan sebelumnya, kemudian mau disimpulkan oleh Paulus karena itu jadi. Nah itu kan istilahnya. Jadi dia ada bicara tentang keselamatan bangsa Israel, bahwa bangsa yang di luar Israel mendapatkan keselamatan karena kedunguan dari orang Israel itu sendiri. Mereka yang gak mau dengar-dengaran, maka Tuhan mencampurkan orang yang dari luar Israel mendapat bagian dari keselamatan. Karena itu, nah ini kan mulai di kuncinya. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Mempersembahkan. Saudara, kata mempersembahkan ini mungkin sudah sering kita dengar dari sudut pandang bahwa yuk kita memberikan totalitas kehidupan kita, totalitas diri kita, bukan hanya apa yang ada tetapi apa adanya kita berikan kepada Tuhan. Tapi saya mencoba memandang ini dari sudut pandang yang berbeda. Mempersembahkan. Saudara, tidak ada orang di dunia ini yang memberikan persembahan tanpa alasan. Jika kita mau memberikan sesuatu, contohnya misalnya Pak Enos lah yang paling baik kan di sini. Tiba-tiba ada orang yang tidak dikenal di terminal, yang tidak dikenal, tiba-tiba Pak boleh saya pinjam handphone Bapak setengah jam, saya mau nelpon. Gue ingat Pak Inos kira-kira langsung gak? Oh ya Pak silahkan, ini gak dibalikin juga gak apa-apa. Atau gimana kira-kira? Orang yang ada gak dikenalkan di terminal atau di mana? Stasiun kereta api atau di terminal bus lah. Kira-kira gimana Pak? Betul Pak. Boleh gak saya pinjam Pak? Saya mau nelpon setengah jam saja. Langsung? Jangankan orang asing kan, si damai aja datang mau pinjam, mikir-mikir dulu kan. Sudah dikenal. Artinya apa? Kita mau memberikan sesuatu yang kita punya kepada orang yang tidak dikenal itu sangat sulit. Susah. Yang sudah dikenal aja masih susah, apalagi yang tidak kita kenal. Di sini saya mau membawa bahwa ketika kita mau mempersembahkan sesuatu, nah, tak mungkin kita berikan persembahan kepada yang tidak
Jadi syarat untuk kita bisa memberikan persembahan, apalagi kalau di sini disebutkan yang terbaik, maka ada satu prasyarat di sana. Kita kenal nggak kepada siapa kita akan memberikan pemberian yang terbaik ini? Dalam hal ini siapa tujuan kita memberikan persembahan? Firman Tuhan berkata, Paulus berkata, mempersembahkan kepada Tuhan. Jadi syarat di sini berlaku. Kenal nggak kita sama Tuhan kita? Atau hanya sekedar memberi saja? Ya udah beri, silakan, nggak tahu saya mau pakai itu bukan persembahan namanya. Persembahan adalah memberikan sesuatu dengan tulus, dengan sukacita, dengan ada rasa syukur, di mana dia tahu yang dia persembahkan itu jauh melebihi esensinya daripada dirinya sendiri. Itu makna dari persembahan. Sehingga orang memberikan persembahan, kata dasarnya sembah. Bukan hanya sekedar pemberian biasa. Pemberian biasa kita bisa berikan kepada siapapun dengan alasan apapun, kenal maupun tidak kenal, kita bisa memberikan pemberian. Tetapi ini dikatakan persembahan. Ada unsur sembah di sana, ada unsur ketaatan, ada unsur tunduk di sana, dengan pengenalan yang baik. Gak mungkin kita tunduk, kita menyembah sesuatu yang tidak kita kenal. Makanya dari ayat ini secara tidak langsung mau menyampaikan, yuk kenali Tuhan. Kenali Tuhan. Kenali kepada siapa engkau menyembah, sehingga persembahan itu bisa diterima, kudus dan berkenan. Itulah ibadahmu yang sejati. Jadi ibadah bukan hanya sekedar bernyanyi memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, tetapi lebih daripada itu. Makna ibadah salah satunya adalah pengenalan akan Tuhan. Kita menyanyi itu bagian dari, kan ada menyanyi, pujian juga ada beberapa macam. Ada pujian yang kita menyanyi Tuhan, penyembahan, worship, terima kasih Tuhan, haleluya, itu penyembahan. Tetapi ada nyanyian-nyanyian yang berupa kesaksian, apa yang sudah Tuhan buat kepada kita. Ada yang lagu-lagu tentang kesaksian, apa yang sudah Tuhan buat. Bagaikan bejana siap dibentuk, itu kesaksian dari diri kita. Kami ini bejana, tapi ada lagu-lagu penyembahan. Jadi dalam ibadah itu tidak lain dan tidak bukan adalah tentang pengenalan akan Tuhan. Baik dalam puji-pujian, membaca firman juga itu bagian dari pengenalan kita akan Tuhan. Firman Tuhan yang disampaikan juga seperti ini, itu bagian dari bagaimana kita mengenal Tuhan lebih lagi. Tuhan tidak berubah. Tuhan tidak berubah. Karena ada lagunya ya, Tuhan Yesus tidak berubah. Tidak berubah, Tuhan tidak berubah. Tetapi pengenalan kita kepada Tuhan itu progresif. Artinya berubah. Berubah dalam arti semakin baik sehari lepas sehari. Progresif, ada perubahan yang lebih baik. Kalau hari ini kita mengenal Tuhan hanya sebagai pribadi pencipta, semakin hari ketika kita semakin mengenal Tuhan, kita semakin merasakan, kok ternyata Tuhan itu lebih mengenal hati saya. Makanya ada yang merasakan bahwa Tuhan itu semakin hari kok semakin luar biasa. Bukan Tuhan yang semakin hari semakin luar biasa. Bukan Tuhan yang semakin hari semakin hebat. Dia sudah hebat sejak dari mulanya. Hanya pengenalan kita lah yang istilahnya progresif. Terbukanya itu mungkin bertahap, sesuai dengan apa? Sesuai dengan kehendak Tuhan. Sehingga para teolog berkata pengenalan kita akan Tuhan itu terbatas pada apa yang Tuhan singkapkan bagi kita. Jadi semakin kita mengenal Tuhan berarti artinya semakin besar Tuhan mengungkapkan dirinya kepada kita. Itulah definisi dari pengilhaman, pewahyuan. Sejauh mana yang Tuhan bukakan dirinya untuk kita ketahui, sejauh itulah yang bisa kita mengenal Dia. Sehingga pengenalan kita akan Tuhan itu berbeda-beda. Dengan mengenal Tuhan, maka kita bisa, oh iya Tuhan, saya menyembah Engkau luar biasa. Dan syaratnya kemudian ada di ayat yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan. Ada kata membedakan di sini.
Membedakan apa yang mau dibedakan, kehendak Allah, apa yang baik dan yang berkenan dan yang sempurna. Jadi seperti yang saya sampaikan di awal, bahwa dunia ini sedang berubah, bahwa banyak orang yang sedang berusaha untuk menunjukkan, mengambil pengikut, ingin diikuti, ingin dikenal, ingin didengarkan. Banyak kepentingan-kepentingan yang ada, tetapi di sini Tuhan mau mengajak kita, yuk bijak, cari tahu mana yang benar, cari tahu, bukan hanya sekedar nurut, ngikut aja. Orang ajak ke sini, yuk ke sini, oh iya, saya percaya, langsung ikut aja. Tetapi di sini Tuhan mau memberikan porsi lebih terhadap yang namanya pertimbangan. Pikirkan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Orang Kristen pada waktu itu sudah mengetahui bahwa kondisi geopolitik di tengah Israel dan di Roma itu sedang berubah, perubahan terjadi di mana-mana. Perubahan peralihan kekuasaan dari orang Yunani ke orang Romawi itu sangat terasa, sehingga Paulus bilang, yuk berubahlah, jangan jadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah melalui pembaharuan budimu. Budimu ini ada kan, tahu kata budi? Budi, ini Ibu Budi, ini Bapak Budi. Budi itu dalam bahasa Indonesia sebenarnya itu bahasa yang sangat halus untuk pikiran, pengetahuan. Makanya ada balas budi, kebaikan. Budi itu pikiran baik, hal-hal yang baik, budi. Jadi yang nama budi itu ya diharapkan jadi baik-baik ya. Biasanya ada teman-teman saudara-saudara kita yang namanya budi. Budi, pikiran yang baik. Berubahlah melalui pikiran-pikiranmu. Memang dalam bahasa Yunani juga dia pakai kata nous, noia, metanoia, perubahan pikiran nous. Jadi perubahan pikiran karena apa? Karena peperangan yang sejati, yang benar itu sebenarnya terjadi di dalam pikiran kita sendiri. Dari pikiran itulah muncul keputusan-keputusan yang saya katakan di awal tadi. Jadi banyak yang berperan di pikiran kita, mengharapkan kita untuk mengikuti arahan-arahan tersebut. Macam-macam pikiran-pikiran dari mana yang paling banyak? Mungkin dari pengetahuan kita sebelumnya yang sudah kita baca, buku-buku yang kita baca, atau khotbah yang kita dengar mempengaruhi pikiran kita, pelajaran kuliah-kuliah yang kita dengar mempengaruhi pikiran kita, bisikan-bisikan teman juga mempengaruhi pikiran kita. Banyak hal yang mempengaruhi pikiran kita. Banyak hal, karena dunia ini tidak stabil, sedang berubah, nggak tetap. Bisikan teman, bisikan orang lain, bisikan gembala, bisikan masa lalu, bisikan pasangan hidup, bisikan pacar, ya. Bisikan siapa? Setan, nah bisa juga masuk. Tetapi kita tidak bisa mengikutinya selama kita tidak memutuskan itu. Apapun bisikan-bisikan itu yang menentukan, Tuhan bilang adalah keputusan kita. Keputusan kita yang menentukan. Nggak ada orang yang minum minuman keras tanpa dia memutuskan untuk minum kan. Bisikan pasti banyak. Dan biasanya kalau contoh ya minuman keras, ada yang sudah pengalaman atau seperti apa. Biasanya yang ngajak itu lawan atau kawan? Hah? Kawan ya? Kawan. Yang ngajak miras biasa lawan atau kawan? Kawan. Yang ngajak rokok biasanya awal-awal. Biasa kawan atau lawan? Kawan. Kawan ya? Nggak ada lawannya aja kan? Kalau di sekolah yang ngajak bolos biasa kawan atau lawan? Kawan atau lawan? Kawan. Ternyata kita juga harus tanda kutip hati-hati dengan kawan. Tidak semua yang dibisikkan kawan itu juga benar. Ini juga salah satu masukan yang perlu kita pertimbangkan. Orang tertipu rata-rata karena lawan atau kawan? Kawan. Itu juga. Kawan biasanya yang itu sudah kita kenal. Kalau yang tidak kita kenal seperti contoh Pak Enos tadi, kita langsung jaga jarak. Tapi kalau orang itu kita kenal, biasanya itu yang sangat mempengaruhi kehidupan seseorang. Contoh merokok tadi lancar sekali, agak kencang jawabannya tadi ya. Biasanya kawan ya, iya, kawan yang ngajak ya. Iya, jadi ternyata tidak semua kawan itu benar. Iya, kita harus pilih-pilih juga kawan yang baik. Yang ngajak bolos, yang ngajak pura-pura sakit kalau bangun pagi aja. Biasanya juga itu kawan kan. Kalau di asrama, ya udah. Baru nanti dia akan yang penting ada teman. Kalau ada teman
mempengaruhi kawannya. Entah itu baik, entah itu tidak baik, tapi ada satu poin bahwa kawan itu mempengaruhi dengan lebih baik. Dengan lebih kuat. Kawan itu, sahabat, teman, mempengaruhi dengan lebih kuat kepada orang lain dibanding kalau kita tidak kawan. Bahkan dalam kejahatan pun gampang aja kalau kawan yang ada. Satu poin yang mau kita sampaikan di sini, jika kita berkawan, berteman dengan orang Kristen yang baik, maka tentu saja itu akan memberikan dampak yang baik kepada kita. Sehingga kita budi terjadi perubahan di akal pikiran kita. Kemudian kita tahu mana kehendak Tuhan. Itu orang lain bisa merubah kita jika dia baik. Begitu juga sebaliknya. Ketika kita percaya kita menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh, berarti kita juga punya hak istimewa untuk didengarkan oleh kawan kita yang lain. Untuk ketika dia ajak kita bolos, sorry lah bro, nggak baik kan? Kita lebih didengar dibandingkan orang yang bukan kawannya. Kalau kita kawannya, dia pasti dengarkan kita. Mau berani satu batang, contoh kan? Jangan batang itu haram, nggak baik, itu merusak bait Allah. Kan Roh Kudus ada di dalam kita. Kalau kita penuhi asap, gimana itu? Sakit nanti kita. Kita tidak bersyukur Tuhan berikan kepada kita kesehatan tubuh yang baik. Kita bisa jadi berkat bagi orang lain. Tetapi ada perkawanan di situ, ada persahabatan di situ. Dahsyat untuk menjadi kawan, menjadi sahabat. Nggak mungkin kita nggak kenal, kita harus kenalan dulu. Kita harus percaya sama dia harus percayakan sama kita. Itu kan prinsip persahabatan, prinsip pertemanan, ada saling percaya. Kalau enggak, itu hanya sekedar bisnis aja. Ada orang yang berkawan cuma karena apa? Dia bisa saya manfaatkan. Nah, kan? Ada perkawanan yang seperti itu, persahabatan. Ya selama dia baik, oh dia pintar, saya bersahabat dengan dia. Ya, siapa tahu nanti dia bantu saya, pasti dia. Motivasi yang tidak baik. Tetapi ketika kita menjalin persahabatan itu ada kepercayaan di sana. Ada perasaan ingin saling mendukung supaya lebih baik. Itu persahabatan yang baik, yang benar. Saya senang jika dia lebih baik dari saya. Berarti dia juga harusnya senang ketika saya lebih baik dari dia. Dengan prinsip yang seperti itu, makanya semua akan berlomba menjadi lebih baik. Saya mau kamu jadi lebih baik. Ayo bro, terima kasih, tapi saya juga mau kamu jadi lebih baik. Kalau itu kita saling bikin lebih baik satu sama lain. Lama-lama jadi baik. Itulah pengenalan yang saya sampaikan tadi. Persembahkan kepada Tuhan yang kita kenal. Kita rela memberi apapun kepada Tuhan yang kita kenal. Demikian juga prinsip persahabatan. Ketika kita mengenal Dia, kita rela melakukan apapun demi Dia. Demikian sebaliknya. Demikianlah Kristus menyebut kita sebagai sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabat-sahabatku, kata Tuhan dalam Injil Yohanes. Berarti Tuhan percaya sama kita. Tapi kadang kita yang tidak percaya. Kita percaya sama Tuhan hanya ketika kita kepepet. Ketika kita senang, happy, kita masih percaya kepada diri kita. Nanti sudah kepepet baru kayaknya harus berdoa sama Tuhan. Tuhan kita jadikan ban serep. Dan itu tidak baik. Firman Tuhan, kita makanlah Tuhan. Ketika kita membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna, berarti kita sebenarnya mengenal Allah kita yang sejati. Ketika kita mengenal Allah kita yang sejati, yang tidak berubah itu, makanya perubahan-perubahan apapun di dunia ini bisa kita tangkal. Perubahan apa? Perubahan paradigma. Perubahan sebentar lagi akan ada pejabat-pejabat yang 2024 berarti kita sudah tahu akan ada perubahan di Indonesia. Sebentar lagi banyak pejabat yang tiba-tiba baik hati, benar. Banyak pejabat yang tiba-tiba baik hati. Ini mungkin kesempatan bagi kita meminta sumbangan di mana-mana kan? Karena sebentar lagi banyak pejabat yang baik hati. Karena ada maunya. Tetapi sebagai orang yang sudah mengenal Tuhan, kita pertahankan. Yuk kita komitmen bahwa apapun yang terjadi di dunia ini tidak bisa merubah pengenalan kita akan kasih Tuhan. Sehingga kita bisa mempersembahkan yang terbaik, yang sempurna di mata Tuhan. Bukan harus kita menjadi sempurna, tetapi bagaimana paradigma pandangan kita terhadap Tuhan yang sempurna itu. Kita mau
merendahkan diri di hadapan Tuhan. Jauh ini Tuhan bentuk saya. Perlu ada kerendahan hati, perlu ada kerendahan jiwa. Tuhan bentuk saya. Mungkin banyak kekurangan saya Tuhan. Tolong Tuhan kasih tahu. Tuhan kasih tahu itu tidak serta merta ngomong langsung. Ini loh kekurangan enggak. Biasanya Tuhan kasih tahu melalui teman, melalui lawan, melalui situasi, melalui kondisi, melalui alam. Tuhan berbicara. Dia kasih tahu ini kekurangannya. Yuk kita perbaiki sehingga kita semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Bejana kita semakin terisi sehingga kita boleh menyalurkan berkat-berkat yang Tuhan berikan itu kepada orang lain yang mungkin lebih membutuhkan, yang mungkin membutuhkan uluran kasih kita. Bukan hanya materi, kita juga bisa berdoa bagi orang lain. Kita bisa membantu apa yang bisa kita bantu. Kita punya materi, monggo baik. Kita punya waktu, monggo silahkan. Kita punya kepedulian, monggo silahkan. Banyak hal yang bisa kita lakukan bagi sesama kita. Yang penting adalah bagaimana kita menerima diri di dalam Tuhan dan kita memberikannya dengan tulus ikhlas sesuai dengan jalan Tuhan, menjadi berkat bagi sesama kita. Amin firman Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini. Engkau kembali mengingatkan kami, meneguhkan kami bahwa kasih-Mu membukakan jalan kepada kami untuk mengenal-Mu lebih lagi, mengenal Engkau yang tak terbatas, sehingga ketika kami mengenal-Mu ya Tuhan, Engkau mencurahkan berkat-Mu kepada kami, Engkau mencurahkan anugerah-Mu, kasih setia-Mu kepada kami, dan kami boleh menjadi saluran-saluran berkat-Mu dimanapun Engkau menempatkan kami ya Tuhan, sehingga di dalam kesakitan kami boleh membawa kesembuhan yang daripada-Mu, di tengah-tengah duka cita kami boleh membawa penghiburan yang daripada-Mu, di tengah-tengah kekurangan kami boleh bawa kecukupan yang daripada-Mu Tuhan, di tengah-tengah orang yang menderita kesusahan kami boleh membawakan jawaban yang daripada-Mu. Ini doa kami ya Tuhan, biarlah kasih karunia berlimpah-limpah di dalam kami, dan kami boleh membagikan kasih setia-Mu dimanapun kami berada. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin.